Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Masyarakat Desa Dalung yang kami banggakan dan cintai, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan Perbekal Dalung periode 2022-2028, yaitu pada hari Minggu 22 Mei 2022. Nah, berdasarkan surat edaran Sekretariat Daerah Badung nomor 141/2264/Sekda/DPMD tentang penegasan pelaksanaan pemilihan perbekal serentak di Kabupaten Badung tahun 2022, kampanye dilaksanakan dengan menggunakan media sosial, media cetak, dan atau media elektronik secara virtual atau daring. Kampanye dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2022. Maka dari itu, kami akan menayangkan dan tampilkan visi dan misi dari para calon perbekal Desa Dalung. Semoga dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan nanti di TPS Minggu 22 Mei 2022. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Titiang Dewa Made Swarjana, calon perbekal Desa Dalung, masa bakti 2022-2028, nomor urut 1, akan menyampaikan visi dan misi sebagai acuan Titiang untuk melakukan kegiatan 6 tahun ke depan. Adapun visi dan misi yang akan Titiang sampaikan adalah sebagai berikut. Visi, terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan bersih guna mewujudkan masyarakat Desa Dalung yang sejati, masyarakat yang sehat, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sehati berdasarkan budaya Tri Hita Karana. Adapun misi-misi yang akan Titiang lakukan nantinya adalah penguatan serada dan bakti terhadap ajaran agama dan budaya dengan kearifan lokal. Misi yang kedua, meningkatkan pelayanan publik menuju pemerintahan yang cerdas, berbasis online, secara transparan dan akuntabel. Misi yang ketiga, meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif dan inovatif. Misi yang keempat, mengoptimalkan pembangunan prasarana pendidikan dan kebudayaan untuk generasi cerdas yang berdasarkan kepada adat dan budaya. Misi yang terakhir adalah misi yang kelima, pemanfaatan teknologi yang dengan tepat guna. Dan ke visi dan misi yang bisa Titiang sampaikan, mudah-mudahan ke depan Titiang bisa melaksanakannya dengan baik. Titiang tindak untuk para Masanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Suksema. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah Imade Pustika sebagai calon perbekal Desa Dalung untuk periode 2022 sampai dengan 2028 dengan nomor urut 2. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja saya sebagai calon kepala desa atau perbekal Dalung untuk periode 2022 sampai 2028 adalah sebagai berikut. Visi saya adalah bergotong royong membangun desa
melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif menuju Desa Dalung yang sejahtera, damai, dan berbudaya berlandasan pada keitakarana. Nah, selanjutnya misi. Misi itu adalah suatu keadaan yang harus diupayakan atau tercapai atau tersedia sehingga dapat mendukung tercapainya misi tersebut. Adapun misi saya untuk mewujudkan visi yang saya sebutkan tadi adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan good governance dan clean governance. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Dalung. Kemudian visi yang kelima, memperkuat usaha ekonomi mikro dan menengah atau UMKM serta badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penggerak pemulihan ekonomi desa. Yang keenam, meningkatkan dan memperkuat pertanian, perikanan, dan peternakan bersinergi dengan pihak swasta atau lembaga ekonomi lainnya. Terus yang ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. Yang kedelapan, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan di masyarakat desa. Kemudian yang kesembilan, menumbuh kembangkan generasi muda dengan wawasan kebangsaan untuk menjadi penerus dan kepemimpinan yang berkualitas. Yang 10, memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan dengan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Nah, itu visi saya sebagai calon kepala desa atau perbekal Desa Dalung periode 2022 hingga 2028. Nah, adapun ya program kerja ya untuk melaksanakan visi misi tersebut ya adalah ada beberapa, ada di bidang pemerintahan desa ya, kemudian program kerja di bidang keuangan desa, kemudian ada bidang program kerja di bidang pembangunan desa, terus di bidang pembangunan seni, olahraga, dan akhlak atau mental masyarakat, kemudian pembangunan ekonomi desa ya, terus kemudian gimana meningkatkan kinerja daripada badan usaha milik desa, kemudian meningkatkan hasil pertanian dan peternakan dan perikanan tersebut ya, kemudian di bidang membangun ya, pembangunan di bidang pendidikan dan pembangunan di bidang kesehatan. Nah, terus ada juga program kerja di bidang sosial dan kemasyarakatan. Nah, itu poin-poin program kerja saya dalam
pemilihan atau sebagai calon kepala desa berbekal Desa Dalung. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemilihan daripada calon berbekal Desa Dalung. Saya Igede Putra Wiratya, nomor urut 3, sesuai dengan teknis pelaksanaan daripada pemilihan berbekal adanya visi misi yang harus disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang sudah saya sebar, dan juga bahwa terkait dengan lembaran seperti ini ada visi dan 6 misi. Nanti saya akan sampaikan secara detail terkait dengan visi misi tersebut. Memang benar terkait dengan apa yang menjadi ranah kita di desa, karena pemilihan berbekal sangat luar biasa sekali, karena yang dipakai sekarang adalah Permendagri. Kemudian ada juga undang-undang yang kemarin, Undang-Undang 6 2014 dan Perbu. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan visi dan misi selaku berbekal Desa Dalung yang 6 tahun ke depan 2022 sampai 2028. Saya di sini menyampaikan terkait dengan melangkah bersama membangun Desa Dalung. Itu adalah judul yang saya ambil terkait dengan bagaimana kita bisa di Desa Dalung karena luas dan penduduknya sangat banyak. Visi saya adalah memantapkan arah pembangunan Dalung berdasarkan Trihita Karana menuju masyarakat yang maju, damai, dan sejahtera. Nanti dalam misi kita akan jabarkan lebih lanjut terkait dengan visi yang saya bawakan tadi. Jadi mudah-mudahan terkait dengan visi, karena di sana menyangkut semua aspek, karena ada Trihita Karana, ya nanti di misi kita akan lebih untuk menjabarkannya. Kemudian ada 6 misi yang memang benar-benar kita harus angkat di Desa Dalung terkait dengan keadaan yang situasi pada saat ini. Yang pertama adalah memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam memperkuat keragaman adat, seni, dan agama. Jadi sesuai dengan apa yang memang benar-benar kita alami selama ini dari keragaman adat, seni, dan agama, budaya juga termasuk karena heterogennya penduduk Desa Dalung. Jadi di sini memang benar-benar apa yang menjadi ranah adat, karena kita ada 3 desa adat, kemudian 16 banjar adat, sehingga begitu padatnya apa yang menjadi ranah tanggung jawab kita nanti di desa. Termasuk seni di Yowana nanti, karena Yowana memang ujung tombak daripada seni yang ada di Desa Dalung terkait dengan adanya lomba-lomba, kemudian adanya 17 perayaan, kemudian perayaan agama dan lainnya. Seni dan budaya itu sangat mendukung sekali untuk bisa kita lakukan. Kemudian di agama, jadi terkait dengan agama, karena kita punya di sini masyarakat yang memang benar-benar mempunyai agama, memeluk agama terkait dengan yang namanya keyakinan, karena Hindu sudah barang tentu mendominasi, kemudian ada Katolik, Protestan, kemudian Islam, Buddha. Nah, mungkin yang ada hanya satu kakak di Dalung, yaitu agama Konghucu. Mudah-mudahan nanti dengan keanekaragaman agama itu menjadikan kita satu di Dalung untuk ke depan ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi komunikasi melalui aplikasi Dalung Smart Village. Jadi kita sudah rancang sebelumnya di 2020 kita mulai, padahal ini sudah menjadikan 6 tahun yang lalu. Jadi desa digital Smart Village yang kita prioritaskan untuk di tahun ini
yang menjadi andalan desa, karena kita sudah mulai dengan administrasi pelayanan yang digital, mulai dari absen, kemudian ada buku tamu, dan juga sudah di launching terkait dengan Aku Dicari dan Aku Disapa di Desa Dalung oleh Pak Kadis Dukcapil yang dihadiri oleh Pak Camat pada waktu itu, sehingga masyarakat bisa mengakses untuk pembuatan KK, KTP, akte-akte, dan juga KIA. Itu bisa dilakukan di Desa Dalung dengan surat-surat mungkin yang memang benar-benar yang umum seperti KK, itu masyarakat sudah bisa mencetak dengan sendiri di rumah. Jadi sehingga nanti desa Smart Village yang akan tetap kita lakukan dan prioritaskan untuk pendanaan juga, itu bisa clear nanti di 2022 ini dengan perangkat atau peralatan yang memang benar-benar dimiliki oleh perangkat kita di Dalung seperti Kasih Kaur, kemudian perangkat kewilayahan Pak Pian Dinas kepada masyarakatnya memang benar-benar bisa dan mampu nanti untuk didelegasikan. Jadi supaya memang benar-benar nanti bisa masyarakat tahu dan paham terkait dengan apa itu desa digital. Kemudian yang ketiga, membangun infrastruktur sesuai dengan master plan Desa Dalung. Jadi kita sudah lakukan untuk pembangunan daripada infrastruktur desa yang terpusat dari pendidikan, kita usahakan terpusat di daerah Bene, karena di sana ada lahan. SMP sudah di sana, kemudian SMA dan perluasannya, sehingga nanti terpusat ya di sana. Kemudian yang berikutnya adalah tempat olahraga. Kita punya lapangan Desa Dalung yang kepemilikannya, legalitasnya adalah Kabupaten Badung, yang diberikan kepada kita di Desa Dalung untuk menata dan mempergunakan lapangan tersebut. Di samping daripada lapangan itu kemudian ada gor, tempat kita untuk olahraga seperti adanya bola voli, kemudian adanya bulu tangkis, dan juga adanya karate di sana. Yang di lapangan itu ada Garuda Dalung dari sepak bola, kemudian di pinggirnya karena kita tata menjadi tempat jalan kaki pagi hari, kemudian di lapangan juga ada untuk yoga, termasuk yoga ketawa juga kita lakukan di Desa Dalung di lapangan tersebut. Kemudian berikutnya tempat ekonomi, karena ada pasar desa ya, kita pusatkan di Dalung Permai, karena itu adalah asetnya Pemda Badung yang diberikan kepada ketiga desa adat yang ada di Dalung, dari Desa Adat Penalui, kemudian Desa Adat Dalung, dan Desa Adat Tuke. Kemudian puskesmas, jadi puskesmas di Dalung sendiri, Dalung Permai juga ada Pustu Dalung Permai, dan juga ada puskesmas Dalung itu sendiri yang ada di sebelah lapangan Desa Dalung. Kemudian dibantu dengan klinik-klinik yang ada di Desa Dalung secara keseluruhan. Kemudian tempat daripada rekreasi masyarakat Desa Dalung, karena padat dan Desa Dalung adalah pemukiman, jadi di sebelah daripada Desa Dalung, timur kantor Desa Dalung, ada taman desa yang nanti akan dibangun berkelanjutan di perubahan 2022 ini. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Jadi sudah saya sampaikan tadi bagaimana caranya sumber daya manusia kita pemberdayaan di Desa Dalung untuk berkualitas, menjadikan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Jadi karena itu yang menjadi prioritas kita nanti untuk ke depan terkait dengan pelaksanaannya, kita akan sesuaikan dengan APBDes desa, karena nanti di saat seperti ini semua orang tahu bahwa kita punya APBDes yang paling besar di Badung. Mudah-mudahan di samping itu ada dari BUMDes yang punya PAD itu kepada desa, bisa kita lakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima itu melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi desa. Jadi terkait dengan
pemberdayaan, karena kita sudah lakukan dari awal. Desa Dalung adalah desa perdagangan dan jasa, jadi kita paling banyak berkecimpung dalam UMKM. Jadi baik itu di kuliner, kemudian kerajinan, dan ada juga terkait dengan jasa di dalamnya perbaikan daripada AC, kemudian bengkel, dan semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan terkait dengan pembiayaan, karena kita anggarkan dana yang cukup besar untuk masyarakat bisa berdaya, untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, sehingga nanti kita akan lakukan yang memang prioritas untuk ke depannya. Kemudian meningkatkan PAD desa melalui kerjasama pihak ketiga, karena kita sudah punya awal perdes. Yang pertama kemarin karena sampah kita sudah punya perdes tentang sampah, sekarang kita punya perdes tentang kewenangan desa itu sendiri, karena kita ingin kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan provider. ABJI yang ada di masuk ke Desa Dalung ini akan kita ajak bekerjasama untuk bisa memberikan PAD kepada desa melalui BUMDes. Jadi kita sudah punya perdes dan kita sudah buatkan MOU. Nanti mudah-mudahan PAD desa bisa meningkat, sehingga apa yang menjadi ranah kita untuk masyarakat bisa kita penuhi melalui pendapatan asli desa. Jadi Desa Dalung akan aman, nyaman dia, karena tidak ada kabel yang sembawut, dan juga pemandangan, karena kita buat juga pelajakan yang indah, sehingga nanti bagaimana yang menjadi masyarakat nyaman dan aman terkait dengan wilayah desa, terkait dengan visi misi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah dasar atau awal dari kita melangkah untuk membangun Desa Dalung ke depan, karena Desa Dalung semakin padat, Desa Dalung semakin rumit, sehingga ini menjadi dasar bahwa kemana Desa Dalung itu akan dibawa oleh calon pembekal terpilih nanti ke depan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Yang Maha Sematan Penyelenggaraan Rajaya, yang bernama Ibu Sumber Jaya, yang membuat pertanyaan untuk pembekal yang akan dipilih atau calon pembekal yang akan dipilih program kerja 5 tahun atau 6 tahun ke depan untuk pemajuan Dalung. Yang kedua, agar dipermudah anak-anak Dalung masuk sekolah SMA Dalung. Yang ketiga, agar Sungai Yeko dijaga kebersihannya, sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan setapak untuk olahraga atau refreshing. Yang keempat, itu pembangunan taman utara itu tolong diselesaikan agar bisa mempercantik Desa Dalung. Yang kelima, barangkali ini kami punya biji pertanian Mesir berada di desa lain atau di Kerobokan Ganjel. Kami sangat kesulitan untuk menjaga kelestarian pulau biji itu. Tolong bapak-bapak yang terpilih nanti bisa mempermudah untuk membuat sertifikat atau membantu menjaga kelestarian biji kami. Itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Om Santi. Terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, program-program yang nanti dilaksanakan untuk 6 tahun ke depan sudah disampaikan dalam pemaparan visi dan misi yang menjadi acuan Titiang untuk 6 tahun ke depan, baik dalam pengelolaan tata pemerintahan, peningkatan ekonomi, penggunaan teknologi dan lain sebagainya sudah disampaikan. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam rangka melancarkan program tersebut sangat yang butuhkan untuk mewujudkan Desa Dalung lebih maju ke depannya. Untuk pertanyaan kedua, terkait anak SMA yang akan masuk SMA di Dalung agar dipermudah, kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pemerintah daerah, karena nanti di Kecamatan Kuta Utara akan memiliki 2 sekolah SMA negeri, yaitu SMA 1 Kuta Utara yang ada di Desa Dalung, dan kedua SMA Negeri 2 yang ada di Kerobokan masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan sesegera mungkin pembangunan
gedung SMA bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga anak didik yang akan masuk SMA, khususnya yang ada di Dalung, bisa tertampung semuanya di SMA 1 Kuta Utara di Dalung. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, penataan sampah di Sungai Yepoh, kita akan melakukan revitalisasi ataupun pengerukan di Sungai Yepoh agar kedalaman sungai minimal sama sehingga aliran sungai bisa lancar, sehingga air yang mengalir di sungai tersebut bisa lancar. Dan satu lagi yang harus dilakukan adalah memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai tersebut, sehingga kelestarian Sungai Yepoh bisa terjaga dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, agar rencana taman di utara Tukar Yepoh bisa diselesaikan. Nah, kita semua berharap agar semua perencanaan pembangunan yang ada di Desa Dalung kita berjalan dengan lancar dan hasil dari perencanaan tersebut bisa segera mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun kita harus memahami dan menyadari sampai saat ini kita merasa masih berada pada situasi COVID-19 dan sudah barang tentu ada perencanaan pembangunan yang ditunda. Nah, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu, sehingga perencanaan yang ada di desa, termasuk perencanaan taman desa yang ada di utara Tukar Yepoh, bisa terselesaikan dan bisa kita nikmati bersama. Pertanyaan selanjutnya mengenai kiat-kiat yang akan dilakukan untuk menjaga kelestarian Beji Sempuana. Karena letak Beji Sempuana berada di dua wilayah yang berbeda, yaitu di Desa Dalung dan di Kelurahan Kerobokan Kajil, maka kita akan melakukan koordinasi antara Desa Dalung dengan Desa Kerobokan Kajil untuk nantinya menelurkan kesepakatan untuk membahas perencanaan dalam rangka menata dan menjaga kelestarian Beji Sempuana. Nah, itu yang bisa yang sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari wakil masyarakat. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Semeton Desa Dalung terkait dengan program kerja saya sebagai calon perbekal Desa Dalung. Nah, pertanyaan ini muncul dari Bapak atau Semeton kita dari kita Jaya, yaitu Bapak Sumarjaya. Pertanyaan beliau adalah, satu, apa program kerja calon perbekal jika terpilih menjadi perbekal di 6 tahun ke depannya? Bapak Sumarjaya, untuk program kerja saya sebagai calon perbekal ya sudah saya siapkan, masalahnya ini sangat banyak, sangat banyak sekali, termasuk visi misinya juga ini sudah kita siapkan. Nanti sambil saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, akan dapat di sana dilihat apa program kerja saya di sana. Itu untuk pertanyaan nomor 1 ya Pak. Nah, kemudian yang nomor 2 Bapak, untuk masuk SMA di Dalung, untuk masyarakat Dalung agar dipermudah, bagaimana tanggapan calon perbekal? Nah, Bapak Sumarjaya, seandainya saya terpilih menjadi perbekal, perhatian terhadap anak didik, perhatian terhadap masyarakat yang akan masuk di sekolah di sekolah-sekolah yang ada di Dalung, baik itu SD, SLTP atau SLTA, akan menjadi perhatian saya secara serius. Ya, karena ini masalah pendidikan. Kita tidak boleh main-main dengan pendidikan demi generasi kita, agar generasi kita nantinya menjadi generasi yang pintar-pintar,
dan bersukses di dalam karirnya atau di dalam kehidupan, gitu ya. Nah, apabila saya terpilih nanti menjadi berbekal, yang saya lakukan untuk mempermudah masyarakat atau anak didik masyarakat Dalung masuk SMA di Dalung adalah satu, ya tentunya saya sebelum ajaran baru tiba, ya, akan mendata jumlah anak didik yang nantinya akan mencari SMA, ya, mendata jumlah anak didik, ya, tahun ini yang tamat SMP atau SLTP akan mencari SMA, kan gitu. Nah, data ini, ya, kita akan susun sedemikian rupa yang menjadikan suatu acuan untuk mengusulkan kepada dinas terkait, dalam ini Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, ya, agar bisa mengupayakan jumlah kelas yang harus disediakan, ya, sesuai dengan kebutuhan daripada siswa yang akan masuk SMA tersebut. Nah, ini karena SMA domainnya atau kewenangannya kan ada di tingkat provinsi. Tetapi, ya, kami atau saya sebagai kepala desa nantinya akan selalu berkoordinasi memperjuangkan di Dinas Pendidikan Badung agar Dinas Pendidikan Badung itu proaktif bisa mengusulkan atau memperjuangkan juga kebutuhan kelas di SMA di desa kita. Nah, kalau sudah dipenuhi itu berarti sudah aman, berapapun anak didik kita akan mencari SMA akan tertampung jadinya. Gitu. Jadi tentunya ini harus mengikuti aturan yang ada. Ya, ada jalurnya. Ya, ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, ya, kemudian ada jalur prestasi juga. Nah, salah satu itu harus diikuti apa yang dipakai. Nah, kalau masalah jalur zonasi, ya, ini bagi saya tidak mutlak harus jarak. Itu harus tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah agar dekat dengan rumah sehingga pemantauan pengawasan orang tua dapat dilakukan. Nah, kalau kita di desa Dalung, ya harus di desa Dalung sekolah biar kita bisa memantau anak didik kita bagaimana sehari-harinya dia di sekolah dan di masyarakat. Nah, ini kalau kita di Dalung ya haruslah di desa Dalung dapat sekolah. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Sumarjaya nomor 3, bagaimana dengan program penataan dan penanganan sampah sepanjang Tukar Depok? Nah, ini penanganan sampah harus kita tangani, ya, kita sesuaikan dengan program Provinsi Bali yaitu Satkertih Loka Bali, yaitu harmonisan hubungan antara kita dengan lingkungan, ya. Nah, program saya adalah secara kontinu itu sungai atau Tukar Depok harus dibersihkan. Yang kedua, ditambah lagi jogging track atau diperpanjang lagi jogging track sehingga dapat dijadikan tempat hiburan atau olahraga. Nah, dengan jogging track tersebut berarti banyak orang lalu lalang di sana untuk olahraga atau libur. Nah, sehingga pantauan atau kontrol terhadap kebersihan itu akan ada. Orang akan malu, ya, buang sampah di sungai karena ada banyak orang lewat olahraga di sana. Gitu. Nah, yang ketiga, selalu memberi himbauan kepada masyarakat di seputaran atau sepanjang sungai agar tidak membuang sampah di sungai tersebut. Itu. Nah, yang keempat, pertanyaan Bapak, taman di utara Tukar Depok agar segera diselesaikan.
Nah, untuk Taman di Tukar Depok, kami tanggapi bahwa banyak sekali pertanyaan itu nanti berapa akan dilakukan. Nah, jadinya apa itu? Karena dari awal kami melihat tidak ada papan proyek yang menjelaskan tentang proyek tersebut. Nah, sehingga masyarakat banyak menanyakan. Nah, saya selaku calon kepala desa dan bila nanti lulus atau lolos, ya akan evaluasi ini. Apakah perlu segera diselesaikan mengingat kondisi ekonomi masih belum pulih. Jadi untuk sementara bisa itu dijadikan tanaman bunga agar kelihatan indah aja dulu sambil menunggu pulihnya ekonomi. Yang selanjutnya nomor 5 mengenai beji sampuana. Nah, bagaimana melestarikannya, gitu kan? Nah, ini beji sampuana ini ya hal yang sangat sakral, penting sekali buat kita umat Hindu di Dalung ini. Karena itu beji dijadikan tempat istilahnya penyucian, ya, di Betara sebelum ada upacara, kemudian tirtanya, tirta suci untuk upacara. Itu secara spiritual atau secara agamaan ya. Dan saya melihat juga potensi yang ada, ya airnya di sana jernih dan bisa dikonsumsi langsung, dan saat ini juga masyarakat banyak yang memanfaatkannya. Dan potensi yang lainnya saya melihat itu adalah cagar budaya. Nah, sesuai dengan ketetapan pemerintah atau Perda Bandung ya nomor 26 tahun 2013 bahwa salah satu cagar budaya di Kuta Utara itu adalah beji sambuana. Ya, jadi ini harus dilestarikan. Saya setuju sekali. Ya. Cuman masalahnya bagaimana melestarikan dan mengembangkan daripada cagar budaya ini atau beji ini. Nah, kita harus koordinasi dengan pemerintah karena dalam status sebagai cagar budaya, ya sesuai dengan undang-undang, itu pengelolaannya atau pengawasannya, pengembangannya itu ada di tangan pemerintah. Nah, kalau saya jadi kepala desa atau perbekal nanti, saya akan mengajukan proposal atau konsep pengembangan sekaligus melestarikan agar pengembangan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena potensinya sangat bagus di situ sebagai objek pariwisata spiritual, saya melihat di situ. Ya, dengan dedaunan atau pohon yang rindang, kemudian air sungai yang sangat nyaring dan menarik, dan banyak sekali tanaman yang langka-langka di sana itu dijadikan objek spiritual di sana. Seperti nanti bisa melukat. Apa program kerja calon perbekal yang terpilih menjadi perbekal untuk 6 tahun ke depan? Jadi begini, sesuai dengan visi dan misi kita sudah jelaskan terkait dengan program daripada perbekal yang memang benar-benar prioritas nanti untuk masyarakat, karena ini kita akan sesuaikan dengan keadaan yang akan kita lalui nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi tadi di 6 misi itu sudah terangkum semua. Dan juga ada tadi saya sebutkan terkait dengan pertanyaan untuk SMA di wilayah Dalung. Jadi SMA kita sudah lakukan dari awal. Jadi 2 tahun di belakang kita sudah melakukan bahwa masyarakat Dalung yang kita fasilitasi untuk masuk di Sakura itu jumlahnya hampir 180-an. Kemudian tahun yang lalu itu ada 282. Jadi kita tetap untuk melakukan itu. Bahkan untuk yang sekarang kita sudah berkoordinasi dengan Sakura untuk bisa memfasilitasi anak-anak yang ada di Dalung untuk masuk di Sakura. Dan tahun ini juga di Kerobokan juga sudah dibuka sekolah SMA 2 yang mudah-mudahan nanti bisa untuk memecah terkait dengan keberadaan di Kuta Utara. Kemudian untuk selanjutnya, karena ada program dan penanganan sampah yang sudah saya sebutkan tadi, itu kita sudah punya perdes di Dalung, di Kuta Utara. Bahkan di Badung itu desa Dalung yang pertama kita mempunyai perdes terkait dengan sampah.
Jadi sampah untuk penanganan yang ada di Tukadiyahpoh itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin karena kita sudah bekerja sama juga dengan luar negeri untuk pemasangan jaring dan menghimbau kepada masyarakat terkait dengan membuang sampah supaya tidak sembarangan karena kita akan di sana juga ada sanksi yang terkait dengan masyarakat membuang sampah sembarangan terutama di aliran sungai. Mudah-mudahan nanti itu bisa kita lakukan dengan maksimal kembali di tahun berikutnya sehingga nanti Dalung bebas dari sampah terutama sampah plastik yang sudah menjadi perdes kita di Desa Dalung. Kemudian berikutnya taman yang ada di timur Desa Dalung. Jadi taman itu infrastrukturnya dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui PUPR sehingga tahapan berikutnya akan dilakukan di perubahan ini sampai finishing patung dan areal sekitarnya. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti masyarakat bisa untuk menikmati untuk rekreasi dan memang benar-benar menikmati daripada refresh keseharian pada saat tetap bekerja di masing-masing. Nanti kita akan lakukan memang benar-benar pemantauan supaya memang benar di tahun ini sesuai dengan agendanya Kabupaten Badung untuk infrastruktur akan dilakukan penambahan atau pekerjaan yang memang benar-benar untuk bisa memuaskan masyarakat Desa Dalung. Kemudian apa yang menjadi program itu sudah menjadikan suatu rencana kita, apalagi di Pura Tegal Jaya ya Pura Sempuana Beji yang menjadi saat ini wilayahnya adalah Kerobokan, kemudian adanya di Desa Dalung, sehingga nanti kita akan berkoordinasi terkait dengan penataan di sana karena ada pengamping dengan wilayah Kerobokan Kajet. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita akan lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menjadikan kawasan yang suci dan memang steril untuk hal-hal yang bersifat niskala tersebut. Om Swastiastu, yang Dewa Ayu Eka Marawati dari Banjar Pemilihan Dalung. Yang ingin yang tanyakan kepada 3 calon pembekal Desa Dalung terkait dengan stunting pada anak, pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Untuk sarana atau alat penunjang stunting pada anak dan inovasi apa yang diprogramkan untuk pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Itu saja, Om Santi. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan masalah stunting mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Sebelum Tiang menyampaikan tentang penanganan pencegahan, sebaiknya Tiang sampaikan dulu apa itu stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak, biasanya diakibatkan oleh gizi buruk atau malnutrisi, infeksi yang berulang, dan stimulasi atau perawatan psikososial yang tidak memadai pada anak dari 1000 hari pertama sejak pembuahan sampai usia 2 tahun. Untuk mengatasi dan mencegah stunting adalah dengan memberikan anak nutrisi yang memadai sejak dari dalam kandungan, setelah baru lahir, dan selama masa pertumbuhan. Dan pencegahannya mensosialisasikan agar ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat, dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. Kita ketahui bahwa stunting itu adalah penyakit ya kurang normalnya pertumbuhan bayi 1000 hari dari kehidupan bayi tersebut yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Jadi ini penyakit ini sangat berbahaya dan mempengaruhi perkembangan anak dan daya pikir anak nanti. Nah, dari program desa pencegahan ini harus dilakukan yaitu dengan satu memperdayakan, mengaktifkan
ya ibu-ibu PKK dan lembaga lain untuk pemetaan di desa ini terhadap ibu-ibu yang hamil. Kemudian melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu, khususnya kepada ibu-ibu yang masih muda, yang hamil pertama dan kedua itu, agar selalu memperhatikan kesehatan dan gizi yang harus dikonsumsi untuk kesehatan bayinya dan kandungannya. Yang ketiga, ya pembinaan dari banyak tentang kehidupan bersih dan sehat. Dan yang keempat adalah pembinaan terhadap ibu-ibu ya di Banjar dalam rangka bagaimana mengkondisikan atau agar pola makan anaknya selalu dipantau atau bayi itu dipantau pola makannya. Nah, apabila misalnya ada gangguan pola makan, itu harus cepat dikoordinasikan atau dikonsultasi dengan dokter. Nah, apabila terjadi misalnya bayi di desa ini mengalami kasus stunting tersebut, nah tentunya ini harus segera dibawa ke dokter, dan menurut aturan ada dana desa yang bisa dipakai untuk penanganan ini. Nah, desa akan membantunya. Nah, semoga di desa kita tidak ada yang begini ya, karena ini menyangkut kesehatan atau gizi. Jadi semua masyarakat agar sadar dengan pentingnya gizi dan nutrisi di saat kehamilan tersebut. Terkait dengan stunting. Jadi apa yang sudah kita lakukan di Desa Dalung itu berawal dari pemerintah Kabupaten Badung yang dulu adanya Garbasari. Itu gerakan Badung 1000 hari kelahiran. Ya, kita di Desa Dalung ada Gardasari, gerakan Dalung 1000 hari kelahiran. Jadi kita sudah lakukan dari awal, karena kalau kita melihat penduduk Dalung yang heterogen dan cukup padat sekali, jadi kita perlu rencanakan untuk berkeluarga. Jadi untuk membina keluarga kecil sejahtera supaya Bapak Ibu sehat, anak sehat, untuk depannya menjadi generasi untuk membangun Dalung nanti. Yang pertama, edukasi terkait dengan nanti pasangan yang akan menikah, kemudian sampai nanti di usia kehamilan, sampai nanti lahir anaknya, supaya memang benar-benar mendapatkan suatu perawatan medis, dokter, kemudian diberikan asupan gizi baik ibu hamil, kemudian anak yang dilahirkan, sehingga nanti di Desa Dalung Tenggarel kalau kita bisa nanti mewujudkan itu, apa yang menjadi ranah daripada pemerintah dari pusat sampai ke bawah terkait dengan stunting, ini bisa kita lakukan maksimal, karena itu adalah merupakan suatu program daripada pemerintah, dan benar-benar kita harus lakukan, kita harus jalankan sesuai dengan ranah tanggung jawab seorang berbekal nanti kepala desa yang ada di wilayah, untuk menjadikan kesehatan masyarakat, dan awalnya itu adalah dari ibu hamil sampai kelahiran nanti, supaya memang benar-benar gizi atau keadaan kembang tumbuhnya janin itu lahir memang dalam keadaan normal, dan bisa nanti menjadikan harapan daripada Desa Dalung ke depan untuk membangun Dalung itu sendiri. Jadi untuk stunting kita concern sekali untuk melakukan itu, kita akan lakukan terus. Dari awal sudah kita berkomitmen bahwa anak-anak yang di Desa Dalung untuk penerus daripada desa itu nanti memang benar-benar yang berkualitas, dan kita ingin bahwa bagaimanapun situasi keadaan seperti sekarang ini di pandemi, kita bisa atasi melalui penyuluhan, melalui program kegiatan stunting itu sendiri. Om Swastiastu, nama Titiang Matur, Titiang Nyumana Gusiti Prawira selaku Manggala Yohana Ring Desa Data Dalui. Titiang Gede Arya Putra pertama selaku Manggala Yohana Desa Adat Dalung. Di sini Titiang dan Dede mewakili generasi muda untuk para calon perbekal dan siapapun nanti perbekal yang terpilih, bagaimana
dan apa kontribusi Bapak untuk ngajegang seni dan budaya, terutama di generasi muda. Karena kita sebagai generasi muda tongkat estafet untuk ngajegang seni dan budaya. Dan apa dan bagaimana kontribusi Bapak untuk ngajegang seni dan budaya ring Yohana Desa Datanamwe dan Desa Dadalung dan Desa Dakuto. Jika mantan matur ditiang, maka warsana ning ngatur puput ditiang ngatur Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari perwakilan Yohana, program apa yang nanti Tiang lakukan untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di Desa Dalung? Langkah yang pertama yang akan Tiang lakukan adalah memberi pemahaman bahwa melestarikan seni dan budaya yang ada di desa kita ini adalah sesuatu yang sangat penting. Langkah yang kedua adalah mengadakan pelatihan, baik seni tari, seni tabuh, menggending Bali, mesatu Bali, dan lain-lain. Langkah ketiga, mengadakan perlombaan seni tari atau seni tabuh dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan dewasa dalam rangka mencari bibit-bibit yang kita harus sertakan mengikuti perlombaan seni yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Dengan langkah-langkah tersebut yang harapkan pelestarian seni dan budaya yang ada di desa kita bisa terjaga, yang akan kita wariskan nanti kepada generasi berikutnya. Dan itu yang bisa Tiang sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami yang sudah untuk para Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Nah, selanjutnya jawaban dari anak muda ini ya, yang semangat sekali bagaimana melestarikan seni dan budaya bagi anak muda di Desa Dalung. Nah, saya setuju sekali kalau seni budaya dilestarikan, karena ini ciri khas daripada kita sebagai orang Bali ya. Dan anak muda ya sebagai penerus bangsa, penerus seni budaya Bali ini yang harus kita bina selalu. Nah, caranya nanti seperti dalam program kami juga bahwa itu harus ditumbuh kembangkan kembali seni budaya yang selama ini hidup atau yang selama ini kurang aktif, kita aktifkan kembali ya, kemudian sangat-sangat kita aktifkan kembali. Nah, kemudian anak muda dikasih pembinaan, memahami, mempelajari seni budaya, dan bisa juga mengembangkan seni budaya itu kepada orang lain. Nah, itu. Nah, selanjutnya kewajiban desa adalah bagaimana biar seni budaya ini juga kelihatan di permukaan Dalung ini. Nah, kita akan mengadakan ya kan seperti biasa porseni. Di sana kita bisa pentaskan bagaimana seni di satu Banjar dengan Banjar yang lainnya. Nah, barangkali di sana akan terjadi interaksi atau komunikasi masalah seni budaya di antara anak muda. Nah, selama ini atau sebelumnya juga ya, jadi kami melihat seni budaya ini kurang aktif ya. Nanti kalau saya jadi berbekal nanti ya, saya akan aktifkan kembali ya, sangat-sangat. Kemudian seni budaya yang muncul yang ada di masing-masing Banjar ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Dengan yang berikutnya, pertanyaan dari masyarakat, terutama Yohana ya, yang memang nanti akan melanjutkan kita di Desa Dalung itu dari seni adat budaya. Jadi kiat-kiat kita yang sudah kita lakukan ini bukan akan, tetapi sudah kita lakukan, karena kemarin dari perayaan 17 kita melakukan pentas seni di Desa Dalung melibatkan Yohana semua. Sementara kita bisa berikan motivasi melalui dana untuk bisa berkreativitas. Jadi di sana ada tabuh, kemudian ada tari dan sebagainya. Jadi kiat kita di desa terkait dengan yang namanya seni, adat, dan budaya itu tetap kita akan jaga, karena ini ada kaitannya dengan dinas dan adat. Apalagi di desa adat ini sangat berperan sekali, karena kita mayoritas adalah Hindu, sehingga seni-seni yang ada di Dalung yang terpendam, dengan adanya kita memberikan motivasi
memberikan daripada dukungan kepada mereka, artinya Yohane yang akan melakukan kegiatan seni, budaya, dan agama ini nanti bisa berkembang tumbuh. Jadi supaya ada pergerakan, supaya ada memang inovasi yang baru terkait dengan seni itu sendiri. Karena seni ada bermacam-macam, tapi kita di Desa Dalung kita ambil adalah seni terkait dengan seni tabuh, seni tari sesuai dengan yang bisa dilakukan setiap saat bila mana ada kegiatan atau upacara-upacara yang memang benar untuk tari dan tabuh itu sendiri. Dan bahkan nanti kita akan gali terkait dengan tari sakral, kemudian ada juga tabuh yang sakral yang memang benar-benar terpendam di Desa Dalung. Kemudian kita akan bangkitkan melalui RPJM desa. Nanti kita akan susun dan memang kita akan berikan skala prioritas untuk itu, sehingga nanti bagaimanapun perkembangan perjalanan daripada desa ke depan itu sudah menjadikan suatu barometer bahwa kita sudah ada perencanaan dari awal, sehingga itu yang nanti menjadi acuan buat kita untuk bisa membangun desa dari Yohane ke seni yang bersifat lokal juga, kemudian tari, dan selanjutnya yang menjadi tanggung jawab kita di desa dinas. Bapak Ibu, warga Desa Dalung yang kami banggakan dan cintai, demikian tadi pemaparan dari visi dan misi para calon pembekal Desa Dalung tahun 2022 dan juga beberapa tanggapan dan jawaban dari pertanyaan masyarakat. Semoga dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan nanti di Minggu 22 Mei 2022. Bagi Anda yang sudah terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap, kami tunggu kedatangan Anda dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA. Sekali lagi, Minggu 22 Mei 2022. Semoga kita semua warga Desa Dalung mendapatkan pemimpin yang mampu melaksanakan dan setia akan kewajibannya memajukan Desa Dalung dan memajukan masyarakat Desa Dalung. Satyaning Dharma Laksana. Om Santi 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 Om.